Dan tiba-tiba di samping main kartu kita lihat pas mau minum tak lihat antanginku kok nggak ada, hilang, bener-bener hilang. Nggak ada bentuknya, nggak ada rupanya, nggak ada baunya. Padahal jelas-jelas dibagi satu-satu kan? Tiga. Dicari, diobrak-abrik dalam tenda, itu posisinya bertiga itu nunggu bersilap segitiga ya. Aku di sini, Yogi di kiriku, Kebut di kananku, ya kan? Berarti posisinya Yogi di kiriku sini tak bagi. Yogi naruh tol angin itu di kiriku, berarti di kanan dia. Nah posisi pas itu ditaruh barang nggak ada, dicari obrak-abrik nggak ada sih. Dicari bolak-balik nggak ada. Terus ya wis lah aku no, gak usah nano. Tak tokne tol angin maneh. Karo yo langsung diombe, kok hilang neh. Langsung diminum. Nanti kalau hilang lagi kan malah repot nanti akeh gitu kan. Nah iya, kan kono koncone ya akeh to. Ya kan. Diminum, saya lanjut main lagi. Secara tiba-tiba tol angin tuh ada di posisi atas jaket, kelihatan banget di atas jaket. Tidak ada yang naruh, tidak ada yang nyenggol kayak sing apa-apa, enek neng kayak ngono di atas jaket. Posisi wis merinding, badan langsung panas adem panas. Kita lihat dia kantok Wis ini kalau kedap-kedap sithik. Ya kan, itu wis udah beres. Untuk kita memutuskan mending ada istirahat ya. Wis gak usah dianu. Padahal itu masih sore. maghrib. Enggak, Mas, pas saya ini sekitar jam 8-an, setengah songonan lah. Ya kan, ada yang memutuskan untuk istirahat aja. Biasanya kalau kita di gunung paling tidurnya jam 10-11an, main sih. Walaupun besok summit, kita tetap main biasanya. Ya guyon-guyon lah. Itu udah kita istirahat, posisi malam sebenarnya aku nggak bisa tidur dengan tenang. Nah, ya kayak ada gak tenang mas, kayak satu turun dengan minyak loh. Nah posisi kui awakku kok panas sumuk ya apa nih. Biasanya di gunung kan adem, biasanya kan di gunung aku itu tidur double bajunya, pakai kaos ya kan, jaket, terus pakai celana training, pakai sarung ya kan, kaos kaki double SB-an, masuk di SB biar tidur tenang. Nah posisi saat itu aku nggak merasakan dingin, malah sumuk. Secara otomatis aku buka SB, tidurku tidak tenang, bolak-balik, dan seketika aku mendengar kayak suara gesekan di tenda. Kan padahal seorangnya kan sing ranting-ranting menjalar kan wis tak resiki. Nah itu bener-bener ada yang kayak nyentuh gini, gesek gitu. Set. Nah mau ranting kan cuma satu tempat toh. Nah itu enggak panjang gini, set ini. Malam. Set gitu. Itu enggak sekali dua kali toh. Sering. Jadi posisi aku tidur sebelah kanan sendiri, kanan tenda. Yogi di tengah, Kebun sebelah kiri sendiri. Itu aku enggak bisa tidur tenang. Wah pikirannya udah kacau banget. Mencoba untuk berpikir positif, kemana-mana. Udah pagi kita bangun sekitar jam 6-an mas ya? Jam 6 masih. Jam 6. Masih seger. Kita waktu itu langsung berangkat. Nyantai dulu sambil kemas-kemas. Buat sarapan lagi sambil melihat pendaki-pendaki yang naik. Mari mas. Ngopi aku mas semongan. Kita prepare. Waktu itu kan udah kita kemas-kemas lanjut perjalanan. Kita jalan nggak lama ternyata pas enggo-enggoan tikungan sudah nyampe pos 4. ya. Jadi
dari kemarin kalau 1 hari sebelumnya gitu kita cuma lihat satu tikungan, sampai satu tikungan totokan itu kita berhenti karena kita kembali karena tidak melihat pos 4. Cuacanya kan gelap tuh kemarin. Kalau biasanya kalau di pos 4 itu kalau ada pendaki biasanya rame ya kan. Nah sedangkan itu kita mendengarkan apa-apa. Semalam sorenya itu kita juga tidak ada pendaki yang naik pas saat itu. Nah baru paginya banyak pendaki yang naik. Nah pas 2 tikungan kita sampai di pos 4 ternyata. Jadi nggak ada 5 menit kita udah nyampe. 10 menitan lah. Ya itulah. Nah di sana ternyata udah ada rombongan dari Solo, mahasiswa Mapala mungkin. Rombongan mahasiswa. Nah, rombongan mahasiswa pecinta alam. Jadi pecinta dangdut tuh. Rombongan dangdut. Kan pecinta alam. Oh beda. Nyanyi, Cok. Ya gue sampai situ ada salah satu dari rombongan bawa HT, dapat informasi dari basecamp Candi Ceto kalau di atas ternyata itu ada badai. Ada badai. Kita di situ rembukan lagi, kalau turun itu jauh banget dan kita nanti perjalanan motor di Cemoro Sewu juga jauh, biaya lagi. Nah, saat itu kita rembukan musyawarah memutuskan untuk tetap naik. Sebenarnya ini nggak baik Mas ya, nggak bisa dicontoh. Soalnya keselamatan itu adalah nomor 1, ya kan? Kita nekat. Sebenarnya kita tetap saat itu kita nekat karena pengen lihat bulak peperangan saat itu ya pas lagi ngetren-ngetrennya. Kita naik perjalanan. Sebenarnya satu lagi Mas, sing tak rasane iki, sing gak rasane gue loh ya. Sebenarnya setelah itu aku baca sebenarnya kan survei lokasi aku baca kalau di atasnya pos 4 itu kita jalan itu ada kayak pohon besar kanan kiri kayak gapura. Istilahnya kuwi gapura ini pintu gapura keluar masuk. Oh iya. Nah, di situ. Tapi di situ kita tidak melihat apa-apa. Ya kan? Kita nggak melihat pohon besar. Aku tak amas-masi. Sebenarnya aku dari pos 4 itu jalan wis tak mat-mat nih. Iya, gak ada apa-apa. Kindi, pos Cemoro apa lali aku. Itu nggak ada. Yo nggak tahu kayak gimana. Itu perjalanan kita benar-benar udah kabut tebel banget. Kita sampai di pos 5 bulak peperangan itu. Nah mitosnya itu ceritanya sejarahnya Brawijaya itu perang di pos 5 itu bulak pos 5 itu. Sama kerajaan Cepu yang mengejar dia dari naik dari Jogorogo itu. Nah di pos 5 itu kan ada patok atau kayak batas Jawa Tengah, batas provinsi. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, dari kalau kita naik dari Candi Ceto itu sebelah kiri itu turun ke jalur dari Jogorogo, Ngawi. Jogorogo mendi lali. Jogorogo Jamus tak ngerti ya. Ali aku Mas lali kali. Sekitar. Iya, pokoknya sekitar Ngawi lah pokoknya. Kalau kalian beruntung ngecamp di pos 5, itu view-nya tuh benar-benar bagus. Sabana. Nah, terus di situ kalau mitosnya itu kalau di sana kalau kalian beruntung itu kalau ngecamp di situ kalian akan mendengar suara suatu perang kayak perang-perangan pedang-pedangan zaman dahulu. Nah, kalau apa? Perang. Perang gue pedang ya kak gue PUBG loh. Iya. Gue tembak. Golek M4 gue. Terus lanjut itu posisi benar-benar kabut. Di atasnya pos 5 itu ada yang namanya tanjakan cinta. Ya kan tanjakannya cinta. Oh ke bukit itu. Ya bukit kayak Semeru tuh loh Mas. Pas ada munggah Semeru. Ranungkumbolo. Nah di atasnya Ranungkumbolo itu ada bukit cinta. Tanjakan cinta. Tanjakan cinta. Terus foto cintane lah. Iya. Tapi bukan anak cinta. Bucin, Cok. Nah, kita naik biasa di atas itu ada savana luas. Bener-bener posisi itu saat itu aku yang giliran di depan. Aku di tengah. Di tengah kebus sweeper. Ya. Aku yakin pada diriku
Kalau iki bener-bener muga-muga selamat sampai mulai iso lah. Itu aku melihat tahun berikutnya itu aku naik lewat situ. Pas itu naik setelah itu aku naik lagi. Itu ternyata jalannya nyabang. Maksudnya ada jalan setapak yang nyelenong loh mas. Oh iya. Itu kan cuacanya cerah. Gitu, cerah itu ada jalan. Nah tapi pas saat itu aku bener-bener nggak melihat jalan setapak yang menyimpang. Tapi bener-bener cuman satu jalan yang aku lihat. Untung alhamdulillah, syukur aku. Tahun berikutnya aku wis, alhamdulillah. Aku cerita karo kancaku pan yo aku mbiyen pas posisi ini yo pas posisi itu badai bener-bener badai. Jadi jarak pandang itu 2 meter udah gak kelihatan. Aku kan ngarepe aku yakin kalau jalan setapak 2 langkah ke depanku aku tak delok kuwi aku mlaku karo kuwi. Wis yakin karo kuwi aku badai bener-bener badai sampai alis iki beku embune ketok di tengah, belakang kan ngikut sing di depan. Iya. Kaptennya lah. Yakin. Alhamdulillah lancar sampai di atasnya ada Kupak Menjangan. Kupak Menjangan sing pinus loh. Sing hutan apa sing cemara-cemara. Kupak Menjangan cemara-cemara. Bagus. Jadi kayak itu buat ngecamp juga. Camp juga. Terus atasnya itu ada kayak waduk Ranukumbolonya Gunung Lawu. Nanti kalau ada yang salah bisa direvisi di komen ya. Soalnya ya suwi aku Kak Rono. Pengen Rono, tapi sekarang udah ada beban mas. Beban. Waduh. Udah beres. Kita sempat ngambil air situ ya? Iya, sempat ngambil air. Tapi dalam keadaan kabut. Terus gak ketok, cuman jaraknya cuman situ ambil tok gini nyiduk ngono tok. Lanjut sebelum nyampe di Bulak Peperangan, di Pasar Dieng atau Pasar Bubrah. Itu kita bertemu dengan rombongan dari Depok. Oh iya. Mas Randy dan sepasang merpatinya. Di Pasar Bubrah ya ada mitosnya juga gitu. Ada Pasar Bubrah ada mitosnya juga. Pasar Bubrah itu ada di Gunung Lawu sama Gunung Merapi. Kalau yang lainnya kurang tahu mas. Karena Gunung Agung ya nek Bali. Di Magetan ya ada pasar. Pasar sayur. Pasar glodok. Itu di situ ada mitosnya. Aku lihatnya itu taunya dari Mas Randy. Soalnya Mas Randy itu posisi dia pas jalan dia minta uang atau ngambil uang ya. Buang uang di situ, uang koin. Nah, buang uang koin di situ, terus dia metik daun di situ. Sing ketemu Mas Randy di bawahnya Pasar Bubrah kuwi. Karena kan aku jalan duluan kan soalnya kemarin dulu rekam-rekam. Iya, pas itu udah wis mulai cerah lah kan ya Pasar Bubrah. Anginnya masih kenceng. Nah, sampai situ Mas Randy sempat foto-foto sambil mungkin dia mendengar. Aku juga tahu ceritanya itu dari Mas Randy. Dia buang koin, aku yang tahu. Aku ngerti gak? Gak ngerti. Picek deh. Nah dia buang koin, metik daun, terus disimpan. Jadi katanya mitosnya di situ, kalau kalian mendengar suara-suara kayak tawaran gitu, yang di episode 1 aku udah pernah cerita sama Utok. Negosiasi. Ya negosiasi. Mas, tumbas mas beli mas, kayak gitu. Jadi nawari gitu. Itu kita harus buang koin dan ambil memetik. Ya, syarat dari jual beli kan gitu. Ada yang dikasih, ada yang diterima. Berarti suasananya kayak di pasar. Iya. Tapi gaib. Secara gaib. Itu katanya itu memang benar-benar ada pasar gitu. Asline nek wong aku ngerti, aku arep golek barang mas. Golek apa? Mbuh sae neng iki. Ning OLX enek OLX. OLX. Nah, itu posisi pas itu nyampe di Pasar Dieng jam 11-an, setengah 12-an itu secara tiba-tiba sinar matahari turun dari langit, ya kan? Bukan Dewi Kuan Yin yang turun. Emang habis. Ya emang bener-bener panas langsung. Panas. Itu cerah. Langitnya biru. Iya. Bisa cerah. Udah beres. Kita beres mepe lah, jemur barang yang
basah gitu. Sementara bentar, terus kita lanjut di Mbok Yem. Posisi Pasar Dieng itu di bawahnya Mbok Yem dikit lah. Paling jalan kalau dari Mbok Yem 5 menit itu nggak nyampe. Nyampe di Mbok Yem, alhamdulillah siang kita langsung sarapan, makan lagi di Mbok Yem, ngopi-ngopi, ya kan. Ritual di Mbok Yem itu kalau kalian naik ke Gunung Lawu, kalau belum makan pecel Mbok Lem, kowe urung tau nang Mbok Yem. Urung tau nang Lawu. Emang berarti titik ya. Jadi naik dari Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Priajan Dicetok, pasti ngumpulnya di Mbok Yem. Iya. Sebenarnya Mbok Yem ada nyempang sithik. Tapi itu emang trendsetter Gunung Lawu. Iya, trendsetternya di situ. Udah beres, malamnya, sorenya sampai malam kita nggak ada apa-apa. Sorenya tuh Kebo sempet naik ke puncak sendiri. Pulang dengan selamat, alhamdulillah. Aku sudah pikir-pikir apa? Iya. Bujuk puncak dewi. Alhamdulillah pulang. Terus paginya rencana mau submit pagi sunrise. Ternyata situ hujan paginya itu. Hujan. Terus kita memutuskan untuk naik summit sekitar jam 7-an lah, nunggu terang lah. Nah, nunggu terang. Ternyata nggak terang-terang, masih kabut. Hujannya udah reda tapi masih kabut. Kita naik lagi. Kita naik sekitar jam 7, jam setengah 8-an lah. Paling dari Mbok Yem ke puncak itu nggak lama, 15 menit, 30 menit udah nyampe. Di sana, di Mbok Yem kita bertemu lagi dengan rombongan dari orang mahasiswa Jakarta, ya kan, bersama temannya dari Surakarta kalau nggak salah. Nah, itu sampai di situ kita berarti naik di sana bertujuh. Jadi di puncak itu kita benar-benar cuman orang 7 dengan kondisi keadaan angin yang cukup kencang, kabut, ya kan. Terus sampai kita cuman foto-foto sebentar, langsung turun ke Mbok Yem lagi. Sarapan pecel Mbok Yem, ngopi lagi bentar, udah beres, kita prepare turun. Alhamdulillah bisa kita lancar, cuman sampai di pos 2 Cemoro Sewu hujannya hujan lagi Mas. Tapi nggak ada kabut. Tapi waktu turun nggak ada halangan, alhamdulillah nggak ada apa-apa ya, nggak ada di pas berangkat. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Kita turun, tepatnya nyampe di base camp Cemoro Sewu. Kita baru keluar dari Gapura itu, gerbang Cemoro Sewu itu, langsung udan deres, badai, peteng, yus maghrib mas peteng, iya. Udan peteng maghrib udan peteng, udan lebat, angin, beres. Kita sempat melipir ke seberang jalan ke warung yang satu-satunya buka saat itu. Soalnya malam sebelumnya emang katanya di Cemoro Sewu ada badai juga, ya kan? Iya. Ada istirahat di situ untuk menunggu reda. Cerita ternyata Mas Randy juga mendengarkan suara gamelan waktu berangkat. Enggak, dia mendengarnya di Kupak Menjangan itu, Mas. Tapi sing cerita sama mungkin lagi kace. Ya kan? Awakmu terus aku Mas Randy bilang kalau dia mendengar suara itu juga. Gamelan juga. Pas malam, tapi malam pas badai, malam sebelumnya dia istirahat di situ kan, kita di bawahnya pos 4 itu. Ternyata Mas Randy juga mendengar tapi dengan suara yang kencang. Maksudnya jelas loh. Kalau temune berarti. Ya mungkin pas temune. Teng. Alhamdulillah lancar cerita-cerita Mas Randy, tukar pengalaman. Terus akhirnya kita pulang sekitar jam 9-an. Kita mengantar Mas Randy sampai Terminal Maspati. Kalau dia turun ke Karanganyar itu kejauhan dan juga malam, angkotnya mungkin juga lebih mahal. Kalau dari Terminal Maspati, kalau ke Solo mungkin kalau bis ekonomi itu 20-an paling ya. Tapi nek mau jimuk yang ambil yang batas paling sekitar 40-an, 40-50 lah. Kalau itu motor ya bawahnya cuma 2. Bawahnya cuma 2. Kita berlima. terong-terongan. Jadi Mas Randy sama
pasangannya kan Ah. sendiri lah, kita bonceng 3 Iya. dari Cemoro Sewu sampai Mas Pati. Saya gitu. Helmnya emang loro tok. Nah, Alhamdulillah kita pulang dengan selamat sampai tujuan. Kita nunggu Mas Randy beres-beres dan Mas Randy pulang ke Bis. Solo. Ya singkat cerita ini kisah pengalaman pribadi kami ya kan. Sebenarnya ya aku sih sing ngrasakne. soalnya kan yang ngerasain kan Mas Rizky ya, aku kan nggak peka orang. Kalau Mas nggak Yogi- peka dalam hal Iya, gak- halus. kalau Mas Yogi itu nggak peka, pekok asine. Ya, Cuk. Sadar ya alhamdulillah itu ajar ya bisa dipetik hikmahnya dari perjalanan Kami kita ya dari perjalanan kami ini. Si penting kowe ojo kemelinti cok goblok cukup mimpi, pokoknya kalau di alam ya rasa kemetak. pelalian. Oh ya nggak usah sombong ya kalau di alam ya, entah itu kalau sama dirimu sendiri atau sama temanmu atau sama alam atau penciptanya pun kalian jangan sombong ya, takutnya nanti ada hal-hal yang nggak Nanti tadi dipikir. diinginkan lah. Semoga cerita ini bisa membuat pelajaran bagi kalian ya kan, dan kedepannya kita akan membawakan suatu kisah-kisah yang lainnya. Kalau ada pengalaman horor dari kalian bisa berbagi bersama kami ya kan, bisa lewat sosmed pribadi kami yaitu The Jogi DJOGI E-nya 2, E-nya 2 bukan 3 beda. beda. Kalau saya Rizky Ale, Rizky ALL E-nya 3. E-nya 3. Siska E-nya 3. Rizky Ale L-nya 3. Nanti insya Allah nanti akan dibuatkan akun sosmed buat ini juga biar kalian bisa lebih enak nge-share ke kalian, biar kalian juga bisa berbagi cerita ke kami juga. Jangan lupa like video kami, komen apabila ada unek-unek apa ada paidoan boleh. Jangan Maido lupa di komen. juga Jangan lupa sama ibu. ya apa ibu? jangan lupa skincare, Subscribe mas. Subscribe. Jangan lupa skincare subscribe. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng di sebelahnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Bisa dipetik pelajarannya juga. Kalau mau petik nggak usah jauh-jauh ke Pasar Dieng, Ya kemana? petik di video ini. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.